Tuh, kaya hatinya lapang. Itu yang Nabi katakan, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina gina nafs. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Hati yang penuh yakin kepada Allah, hati yang bisa sabar ketika dapat susah, hati yang bisa syukur ketika dapat nikmat. Itu dia hatinya orang beriman. Yang ketiga berarti wa yatihi minad dunya wa hiya raghimatun anha. Rizki dunia kalau udah datang kepada dia itu kadang-kadang datangnya maksa. Artinya maksa, yang ada aja belum habis Pak, udah datang lagi rezeki baru. Itu keren. Mau nggak begitu? Nah, kan ada orang pendapatannya mah gede, tapi keburu habis belum dapat lagi. Ada yang begitu. Gaji bulanan cukup cuma 20 hari, yang 10 hari utang pinjam, kan melarat namanya. Tapi ahlullah, orang-orang yang pikirnya pikir akhirat, kerjanya kerja akhirat, pikir agama, kerja agama, rizkinya datangnya itu nggak ada putusnya Pak. RT kebingungan, kata RT gua ribetin dulu marahan berdua. Kemarin mah kita enak jalan mancing bertiga, sekarang mau udah susah, lu marah sama dia, gua ngajak lu nggak enak sama dia, gua ngajak dia nggak enak sama lu, udah sih bayan, kata RT. Wah, apa jawabannya? Tenang aja teh, lu mau gue mal kudu percaya, lu kan tahu siapa gua. Tuh keren kan, nganggulin diri. Gua mah gampang orangnya, asal dia mau minta maaf sama gua. Jangankan jam 12 siang, jam 12 malam diminta maaf sama gua maafin. Cuma kalau buat gua minta maaf duluan sama dia, hampus juga gogah, kan begitu bahasa orang Koris. Tahu dengki apa? Iri. Tahu iri? Hasud. Tahu hasud? Dengki. Tuh modelnya tetangga makan bandeng dia ketulangan. Tuh, itu dengki tuh namanya tuh Pak. Tetangga beli motor dia beli paramek. Nah, itu dengki tuh. Ya, saudaranya bangun rumah, nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Nah, itu dengki tuh. Tuh. Ada yang begitu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, para habaib, Habib Hamid dan panitia pelaksana, pengurus musholla, seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi yang kalau ngitung-ngitung waktu ini muludan udah lewat kemana tahu. Kalau ngitung waktu mah, tapi buat kita mau muludan kagak ada wayanya, kapan aja jadi insyaallah. Niatnya keren itu, meneladani Nabi, intinya itulah. Apa ini? Oh, bangku. Izin Bib. Meneladani Nabi. Meneladani Nabi itu sebuah keharusan, kewajiban. Tapi jangan berharap bisa sungguh-sungguh meladani Nabi tanpa punya modal yang cukup. Modal utamanya adalah mengimani beliau dan mencintai Nabi. Gak akan pernah bisa dan tidak akan pernah kita sungguh-sungguh mencintai Nabi, meneladani Nabi tanpa ada unsur cinta kepada Nabi. Maka itu digelar peringatan Maulid di mana-mana adalah satu ikhtiar kita untuk membangun rasa cinta itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekuatan cinta itu dahsyat. Kekuatan cinta itu yang bisa merubah orang lemah menjadi kuat. Orang-orang kecil bisa menjadi besar. Itu karena ada unsur cinta.
Ente pernah dengar syairnya Ragio Oma Irama itu? Kalau udah ngomong cinta, gunung tinggikan ku daki, lautan luaskan ku seberangi. Pernah dengar itu? Dahsyat Pak, orang kalau udah cinta itu nggak kenal dirinya, kagak ngukur kemampuannya. Nekat itu namanya. Demi mendapatkan cintanya si dia sampai bilang, aku rela gitu. Gunung tinggikan ku daki. Padahal boro-boro mendaki gunung, naik pun kelapa aja nggak bisa turun. Boro-boro mau ngarungi lautan yang luas, kecebelung di empang aja kelem. Tapi karena cinta itu, dia punya tekad yang model kayak begitu. Itu loh kekuatan cinta. Dan cinta ini nggak ujuk-ujuk muncul Pak, tanpa kita mengenal siapa sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah jadikan beliau sebagai top model bagi kita. Dialah yang kemudian, beliaulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut bagi kita uswah, qudwah, teladan, ikutan dan contoh utama bagi kita. Mengenal dulu sosok beliau sebagai ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, manusia yang paling terbaik yang pernah ada dari segi wujud penciptaannya dan juga akhlaknya, kepribadiannya. Ini orang sekarang banyak pada mulai songong-songong tuh, terutama kelompok sebelah, ngomongnya bilang Nabi Muhammad tuh manusia biasa, sama dengan kita. Songong nggak kira-kira itu kalimat? Sombong bener bilangnya Nabi Muhammad sama dengan kita, sama manusianya. Karena memang salah satu sifat jaiz Nabi adalah a'radul basyariyah, unsur kemanusiaannya sama, sifat kemanusiaannya sama, tapi wujudnya berbeda dengan kita. Jangan ente bilang sama, bahaya itu. Bagaimana ente mau bilang sama? Nabi Muhammad itu idza masya fi syamsi la zilla lahu, beliau kalau jalan di bawah sinar matahari enggak ada bayangannya. Padahal benda apa di dunia ini yang tidak punya bayangan di bawah sinar? Pasti ada bayangannya. Jarum sekecil apapun diletakkan di bawah sinar pasti ada bayangannya. Tapi kenapa Nabi Muhammad di bawah sinar matahari yang begitu kuat bayangannya tidak ada? Idza masya fi syamsi la zilla lahu, kalau beliau berjalan di bawah matahari tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu lebih kuat, lebih dahsyat daripada cahaya matahari. Bagaimana kita mau bilang beliau sama dengan kita? Beliau Nabi Muhammad itu tuti'uhu dawab walam tanfir minhu. Binatang-binatang saja kalau ketemu Nabi langsung jinek, kalau orang Poris jinek. Jinek binatang kalau udah ketemu Nabi. Binatang yang sedang ngamuk saja, ada pesawat ontak lagi ngamuk lari dari tuannya, ketemu Nabi langsung diam di depan Nabi, derum di depan Nabi. Masya Allah. Mana kita bilang sama dengan kita? Kita anjing lagi tidur aja kita lewat bangun, tidur anjingnya kita lewat gonggong tuh anjing. Pernah nggak dengar anjing gonggong? Itu gara-gara ente lewat tuh. Yang anehnya ada ibu-ibu pulang mulu dan lewat komplek perumahan. Ada 6 orang ibu-ibu lewat komplek perumahan, begitu lewat depan rumahnya ada anjingnya gonggong itu anjing. Padahal anjing lagi tidur. Dan anjing itu dilatih, memang anjing penjaga rumah dilatih mendeteksi baunya maling. Ya kalau ada maling dia gonggong itu. Yang herannya ibu-ibu pulang mulu dan lewat komplek gonggong juga. Ternyata periksa punya periksa itu 6-6-nya biasa bongkar dompet lakinya. Gonggong tuh anjing. Nabi Muhammad ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kalaupun Nabi tidur, tanamu ainahu wa lam yanam qalbuh, mata Nabi boleh terpejam tapi hati Nabi tidak pernah tidur. Beda sama orang Poris, matanya melotot, diajak ngomong kagak nyambung.
Masih mau bilang Nabi Muhammad sama dengan kita? Nggak bisa, Pak. Oh, banyak itu, ada 10 keistimewaan Nabi yang tidak ada pada kita. Itu dari sisi khalqannya. Wa khuluqa, Allah sendiri yang memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah makhluk yang memiliki, engkau adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Bayangkan betapa tiga agungnya akhlak Nabi ketika Nabi mengajarkan kepada kita silman qata'ak, sambung hubungan orang yang mutusin hubungannya denganmu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berbuat salah kepadamu. Wa'ti amman haramak, memberilah kamu kepada orang yang tidak suka memberi. Masya Allah, ini kan buat kita berat, Pak. Saya gua ngomongnya mah bisa, ini ngelakuinnya yang susah. Silman qata'ak, sambung orang yang mutusin hubungan denganmu. Membalas kebaikan orang itu wajar, pantas. Kalau orang kampung saya bilang kudu, itu kudu, tahu kudu? Iya, orang baik sama kita baik sama dia, sudah sepantasnya, itu namanya mukafaah. Tapi yang diajarkan Nabi jauh lebih dari itu. Nabi katakan apa? Silman qata'ak, sambung hubungan orang yang mutusin hubungannya denganmu. Kita punya saudara udah gak pernah nyaba ke tempat kita, udah gak pernah nengokin kita, dia gak pernah datang sama kita. Mungkin mentang-mentang kita susah dia kaya, bisa jadi kan begitu, Pak. Atau lupa memang sudah hubungannya sekarang dengan kita. Kita datang ke rumah dia, nggak peduli dia mau datang atau tidak ke rumah kita yang nyambungin dia. Keren gak itu? Mahal tuh zaman sekarang yang kayak gitu. Masya Allah. Kalau kita kan bahasanya lain, dia datang ke rumah gua datang ke rumah dia. Dia nggak datang ke rumah gua, budakan amat gua ke rumah dia. Tuh lagu kita tuh. Ya, makanya bahasa meneladani kan gampang, meneladani ngomongnya, prakteknya yang berat. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, maafin hatta dia nggak minta maaf. Sebagai muslim yang punya cinta kasih kepada manusia, yang diajarkan oleh Nabi memiliki cinta kasih kepada manusia, apalagi kepada keluarga, teman, tetangga, handai tolan, kerabat dan kawan. Kapan mereka bertindak salah sama diri kita, punya kita sikap kasih sayang kita maafkan kesalahan dia. Sebagaimana kita suka kalau kita salah dimaafkan, kita pun harus suka memaafkan orang walaupun dia tidak minta maaf sama kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nggak ada dendam dalam hidup Nabi. Rasul disakiti kayak apa beliau dalam perjalanan dakwahnya, disakiti sedemikian rupa, sampai-sampai ketika Nabi dalam proses Futuh Mekah itu, penundukan kembali kota Mekah, setelah terusir dari kota Mekah, Nabi harus meninggalkan Mekah ke Madinah. 8 tahun setelah itu Nabi datang ke kota Mekah sebagai penakluk kota Mekah. Dikumpulin itu para pembesar kafir Quraisy yang masih pada hidup. Lalu Nabi katakan kepada mereka, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian hari ini? Mereka paham yang paling pantas adalah dipenggal pala mereka. Yang paling pantas kalau Nabi mau bertindak, lenyapkan sudah nyawanya hari itu. Dan kalau Nabi mau, satu kata keluar dari mulut Nabi, uqtuluh, pasti sahabat akan cabut pedang, penggal kepala mereka. Tapi Nabi tanya sama mereka, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira menurut kamu apa yang akan aku lakukan kepada kalian yang paling pantas? Jawaban mereka dengan jawaban memelas, pertanyaan dengan jawaban kagak nyambung. Mereka bilang, akhun karim, ibnu akhin karim, ya Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia, ibnu akhin karim, anak dari seorang yang mulia, yaitu Abdullah. Bahasa kasarnya baik-baikin Nabi, Pak. Ya. Kalau bisa mah ya pokoknya dimaafin aja begitu. Lalu Nabi bilang, antumut tulaqa, kalian bebas. Selama ini juga aku tidak pernah memaksa kalian, cuma kalian yang memaksa aku, kalian yang menindas aku, kalian menyakiti aku, mengganggu aku, membatasi ruang gerak aku, sampai Nabi harus meninggalkan kota Mekah. Jadi kalau mau dendam, yang paling pantas dendam Nabi, tapi Nabi gak pernah ngajarin dendam kepada kita. Bahkan Nabi yang nyuruh sama kita, maafkan orang yang berlaku zalim kepada kita. Keren gak tuh jawaban? Keren gak tuh Pak ajaran? Keren, bisa jalaninnya.
susah. Kita sama tetangga aja saling butuh, kadang-kadang nggak boleh salah dikit. Kalau udah marahan dari lebaran Sawal, lebaran aja, lebaran monyet masih kagak mau nanya. Tinggal RT kebingungan, kata RT gua ribetin dulu marahan berdua. Kemarin mah kita enak jalan mancing bertiga. Sekarang mau susah, lu marah sama dia, gua ngajak lu nggak enak sama dia, gua ngajak dia nggak enak sama lu. Udah sih bayan, kata RT. Wah, apa jawabannya? Tenang aja teh, lu mau gua mal kudu percaya, lu kan tahu siapa gua. Tuh keren kan, nganggulin diri. Gua mah gampang orangnya, asal dia mau minta maaf sama gua. Jangankan jam 12 siang, jam 12 malam dia minta maaf sama gua maafin. Cuma kalau buat gua minta maaf duluan sama dia, hampus juga gogah. Kan begitu bahasa orang Poris. Tuh akhlak Nabi ngajarin sama kita memaafkan orang yang berlaku salah. Ye, boro-boro sama orang lain, kadang-kadang laki bini aja juga pak, kalau udah marahan susah. Lakinya gengsi mau negor bini, gengsi, bininya pun mau nanjain laki juga gengsi. Paling juga nunggu golden moment itu, ada momen-momen emas nanti gitu. Biasanya kalau udah 3-4 hari masih marahan aja tuh biasanya tak pulang muludan tuh. Pas suaminya mau ke kamar mandi, bininya keluar dari kamar mandi, senggolan, begitu nyengir, masya Allah, dahsyat itu pak. Itu. Tapi kalau buat minta maaf duluan, dua-duanya pasti mangkreng itu. Susah pak memaafkan orang. Itulah akhlak yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu peradaban yang dibangun oleh Nabi agar hidup kita ini damai. Itu bahasanya tuh, menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Apa modalnya kalau nggak punya tasamuh itu? Kalau nggak punya rasa kasih sayang, nggak bakalan bisa pak. Ini namanya merawat kerukunan pak. Makanya dalam Islam hubungan kita, relasi kita, hubungan kemanusiaan kita itu punya istilah sendiri. Ada jargon, ada kalimat yang memang itu kalimat tidak bisa dipakai oleh bangsa lain, oleh umat lain, kecuali umat Islam yang punya. Apa? Silaturrahim. Hubungan persaudaraan kita, hubungan ketetanggaan kita, hubungan kemasyarakatan kita itu didasarkan atas dasar kasih sayang, bukan untung rugi. Kalau hubungan yang didasarkan untung rugi itu ajaran orang-orang kapitalis namanya. Dan orang model kayak kita kayak begitu sekarang hubungannya. Bekawan maunya sama yang kaya supaya sering dibagi gitu. Kalau orang susah rada uga deket, takut diminta, kan begitu kita modelnya. Ini paham gak sih saya ceramah ini robenya pada melotot doang ini. No mak di belakang. Romanya kalau mau orang kaya, saudara amanya kaya, romanya deket. Kalau saudara yang susah, rada jauh. Ini kan begitu. Mana bener begitu pak? Itu namanya bukan dasarnya kasih sayang. Kalau kasih sayang dasarnya cinta itu pak. Ini mohon maaf ini. Kita kadang-kadang kondangan juga modelnya kayak begitu. Kalau orang kaya yang hajatan itu ngasih amplopnya seada-adanya. Giliran orang susah ngasih amplop seadanya. Karena perhitungan, kalau orang kaya kita kasih amplop gede, nanti dia bisa mulangin lebih gede, begitu. Giliran orang susah, kata dia percuma gua kasih amplop gede juga nggak bakalan kuat mulangin. Kan parah gitu urusan. Makanya di kita ada istilah keutangan. Ada nggak bahasa keutangan di Poris? No si anu no kemarin waktu ngawinin gua datang padahal masa kemarin gua pes aja kagak datang, kan dia keutangan sama gua. Ada begitu, ada. Jelek bener relasi hidup kita tuh pak. Semua dihitung pakai duit. Standar hubungan adalah standar untung rugi. Dan diajarkan sama Islam. Yang diajarkan sama Islam hubungan kita dasarnya adalah kasih sayang. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Nabi yang kita imani Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat penyayang. Ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan buat seluruh alam. Lalu alasan apa kita mengaku umat Nabi kita nggak punya yang namanya kasih sayang? Tuh bahasa meneladani pak.
nulisnya gampang, prakteknya yang berat. Kalau nanti ditanya, kenapa harus ada yang namanya kasih sayang dalam Islam? Karena ini tidak bisa dipungkiri, semua orang butuh dengan orang lain tanpa kecuali. Maka itu Islam mengharuskan kita menebar kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ada dua tafsiran. Ada dikatakan yang di langit itu adalah malaikat, ada yang bilang malaikat itu Allah, tapi bukan maksudnya Allah ada di langit, bukan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi hamba-hamba yang punya rasa kasih sayang. Begitu. Secara logika, kenapa kita mesti berkasih sayang? Karena kita nggak ada yang bisa hidup sendirian. Ini lagi begini misah nih, laki-laki perempuan di belakang, udah kayak masing-masing urusan kita. Padahal siapa yang bisa memungkiri kalau kenyataannya laki-laki butuh perempuan? Emang hidup enak Pak, nggak ada wadon? Biar duit banyak juga Pak, nggak ada wadon mama sepi hidup Pak. Betul. Jadi sampai kapanpun laki-laki pasti butuh perempuan. Makanya pada pada strata berikutnya, pada ajaran prinsip berikutnya, kita nggak boleh menzolimi mereka, ya, karena kita butuh kepada mereka. Begitupun perempuan, nggak bisa seenaknya sama laki-laki, karena betapapun hari ini suara menggelegar dari gerakan feminisme atau gerakan kesetaraan gender, umpama perempuan ingin membalas dendam karena dulu pernah tertindas, hari ini dia ingin menunjukkan taringnya tidak butuh dengan laki-laki. Persetan Pak itu nggak mungkin. Sampai kapanpun, betapapun jayanya kaum perempuan, dia butuh perlindungan dan kasih sayang laki-laki. Itu artinya laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Ini kota apa kampung ini namanya ini? Dibilang kota, kampung, dibilang kampung, kota. Ya memang itu hanya letak geografisnya saja, tapi kenyataannya Pak, orang kampung butuh orang kota butuh orang kampung. Jangan mentang-mentang tinggal di kota romanya ngecilin peranan orang kampung. Asal ente tahu, ente bisa kerja di kota, menghasilkan uang, tapi kita nggak bisa hidup Pak pakai uang. Emang uang dikukus jadi nasi? Nggak bisa. Kita masih butuh makan, dan sampai hari ini makan kita masih nasi Pak, yang nanam orang-orang yang ada di kampung. Sayuran orang yang nanam di kampung. Di Polres mau nanam di mana, tanahnya di aspal semua. Hah? Tapi kita butuh nasi, kita butuh sayuran. Orang yang di pelosok-pelosok yang nanam, yang bergaul dengan ciku-ciku setiap hari di sawah. Mereka tanam padi, mereka tanam sayuran, mereka menghasilkan padi dan sayuran. Mereka orang kampung juga nggak bisa hidup hanya dengan sayuran Pak. Bininya mau kondangan, anaknya mau beli sepatu sekolah, maka dia jual itu sayurannya, dia jual itu padinya kepada kita yang di kota yang punya duit dari hasil kerja. Maka terbangunlah yang disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme, hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Maka itu orang kota nggak boleh sombong ngadepin orang kampung pun nggak boleh jumawa kepada orang kota, karena kenyataannya kita saling butuh. Pejabat, ada pejabat nggak di sini? Pak RW, alhamdulillah, wakil pejabat yang biasanya paling babak belur ini di bawah emang Pak. Pak RW betapapun dia punya jabatan paling top di kampung ini, dia butuh sama masyarakat. Pertama, dia diangkat sama masyarakat, betul. Yang kedua, dia jadi RW kan karena ada masyarakat. Coba kalau nggak ada masyarakat, itu jadi RW kebun kosong, ngirikin jangkrik. Betul? Iya. Artinya kita masyarakat butuh RW, RW juga butuh kita. Kan berarti kita saling membutuhkan. Nggak ada yang boleh saling merendahkan. Masyarakat nggak boleh merendahkan pejabat, pejabat juga nggak boleh meremehkan rakyat. Itu relasi yang dibangun dalam Islam dengan semangat kasih sayang.
Orang kaya sama orang miskin, siapa yang butuh? Woi, siapa yang butuh? Kelihatannya kan orang miskin mulu yang butuh orang kaya, karena orang miskin butuh yang gaji. Kalau kerjaan mah Pak, banyak di rumah saya juga banyak kerjaan. Orang Polres kalau nggak punya kerjaan ke rumah saya aja banyak banget kerjaan di rumah, cuman yang gaji kagak ada. Artinya orang miskin butuh orang kaya, betul. Tapi jangan dipungkiri kalau orang kaya untuk melanjutkan kehidupannya dia butuh orang miskin. Emang dia bikin rumah 2 lantai, dia bisa ngaduk semen sendiri, yang manggulin batu bata siapa? Kan orang susah. Makanya orang kaya dengan kekayaannya nggak boleh sombong, dia mentang-mentang kaya. Kenapa? Dia bisa menikmati kekayaannya karena masih ada orang miskin yang bisa disuruh-suruh. Maka itu orang kaya nggak boleh sombong kepada orang miskin, dan yang miskin jangan sewot aja kalau ngeliat orang kaya. Begitu Islam ngajarin. Itu relasinya, dasarnya asal dasar kasih sayang. Orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh obat. Itu artinya orang sakit butuh orang sehat, orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat. Apakah cuma orang sakit yang butuh dokter? Tidak, dokter juga butuh orang sakit. Emang dokter pada punya duit dari mana kalau nggak ada orang sakit? Nggak boleh belagu dia. Suntikannya nggak bakalan kepake, obatnya nggak bakalan kepake dia kalau nggak ada orang sakit. Itu artinya orang sakit butuh dokter, dokter butuh orang sakit. Sampai orang mati sama orang hidup Pak masih saling membutuhkan. Orang mati nggak bisa mandi sendiri, mesti dimandiin. Orang mati nggak bisa baju sendiri, mesti dipakai kafanin. Orang mati nggak bisa gali kubur, mesti digaliin. Orang mati udah digaliin masih nggak bisa masuk, mesti dimasukin. Itu yang mandiin, yang bungkusin, yang nyolatin, yang nganterin, yang galiin kubur, yang nguburin, itu pasti orang hidup. Itu artinya orang mati butuh orang hidup. Tapi apakah hanya orang mati yang butuh orang hidup? Tidak, orang hidup juga butuh orang mati. Mau contoh, tukang gali kubur. Tukang gali kubur tuh butuh banget orang mati. Coba kalau nggak ada orang mati, nggak ada kerjaan. Yang kedua, tukang kain kapan di pasar. Coba kalau nggak ada yang mati, kering kembangnya itu. Masya Allah. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita wafat, tapi untuk tukang kain kapan senang. Makin banyak yang mati, mungkin banyak dia, makin senang. Paham? Paham? Coba bayangin Pak, kalau ada orang Islam nih, yang satu dokter, yang satu tukang kain kafan, yang satu tukang gali kubur, jam 3 rutin bangun malam, habis sholat angkat tangan doa, ya Allah tambahkan rizkiku. Yang doa tukang gali kubur Pak, kira-kira maksudnya apa coba? Cuma dia nggak bilang ya Allah tambahin lagi yang mati rada banyakan dikit gitu. Cuman nggak ngomong doang. Dokter, ya Allah tambahkan rezeki saya. Maksudnya apa? Cuman nggak ngomong doang, banyakin lagi yang sakit. Maka itu Nabi hadir membawa ajaran kepada kita. Apa kata Rasulullah kepada kita? La tahasadu, wala tabagodu, wala tadabaru, wala tajassasu, wala tahassasu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka itu karena hidup kita saling membutuhkan satu sama lain. Kata Nabi, umatku, jangan kalian saling mendengki. La tahasadu, jangan saling mendengki. Tahu dengki? Tahu dengki? Tahu dengki? Apa? Iri. Tahu iri? Apa? Ini ngerti apa kagak sih saya ceramah ini? Saya turun nih ah. Tahu dengki? Apa? Iri. Tahu iri?
Hasud. Tahu hasud? Dengki. Tuh modelnya tetangga makan bandeng dia ketulangan. Tuh, itu dengki tuh namanya tuh, Pak. Tetangga beli motor dia beli paramek. Nah, itu dengki tuh. Ya, saudaranya bangun rumah, nempatin rumah baru, dia masuk rumah sakit. Nah, itu dengki tuh. Tuh. Ada yang begitu ada? Kata Nabi, jangan kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, dan jangan saling memarahi. Wala tadabaru, jangan saling menjauh, saling membelakangi. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Wala tahassasu, jangan suka ngawas-ngawasin kelakuan orang. Tapi wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang selalu mau bersaudara. Itu ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikit-dikit sama saudara beda dikit aja romannya, marahnya ke bawah-bawah kemana-mana. Cuman beda urusan pilkada aja, beda pilihan, waduh, lebaran kagak salaman, kan parah itu. Biasa-biasa aja, Pak. Kalau terjadi perbedaan dalam hidup, kita nggak bisa hindari. Manusia otaknya beda-beda, pola pikirnya beda, latar belakang pendidikan berbeda, pengalaman juga berbeda. Maka biasa yang namanya terjadi perbedaan. Nggak usah kaget, biasain aja, Pak. Biasa-biasa saja. Nih, saya ini lahir ke dunia ini karena bapak saya teman hidupnya perempuan, Pak, sehingga saya bisa lahir ke dunia. Bapak itu bisa lahir ke dunia itu karena ibunya bapak itu teman hidupnya laki-laki. Betul? Iya. Maksudnya apa? Kita lahir dari yang berbeda, laki dan perempuan ngumpul jadi satu, lahir kita. Makanya begitu udah lahir kita, sekarang hidup di dunia, kalau ada perbedaan nggak usah heboh, ada perbedaan nggak usah aneh, hal yang biasa dalam hidup itu berbeda. Yang nggak boleh merusak persaudaraan. Berbeda anggap hal biasa, tapi persaudaraan tidak boleh putus. Itu yang diajarkan. Yang ketiga kata Nabi, wa'ti amman haramak, memberilah kamu kepada orang-orang yang tidak pernah mau memberi. Kita punya saudara pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran. Nah, itu sasaran kita tuh. Kita tunjukkan kebaikan kita sama dia. Dia nggak pernah mau bagi kita, tapi kita selalu senang membagi kepada dia. Itu cara Nabi ngajarin sama kita. Kalau orang datang ke rumah kita bawain uli, Pak, datang ke rumah kita bawain bandeng, datang ke rumah kita bawain berkat, sangat wajar kalau kita balas kebaikan dia. Tapi yang luar biasa Nabi ajarin sama kita, berbuat baiklah kamu kepada orang yang tidak mau berbuat baik, memberilah kamu kepada orang yang tidak pernah mau memberi. Kan keren kalau besok Ramadan bapak punya saudara 5, dari bini bapak 5, begitu mau Ramadan bapak kirimin tuh masing-masing saudara dari pihak kita dan pihak bini kita, kirimin beras 1 karung, korma 1 box, BHS 1 kodi, kirimin ke rumah dia. Keren nggak tuh? Bagus nggak tuh? Bagus. Dikerjain nggak? Kagak. Orang apa? Ya orang kita maunya dibagi bukan membagi. Kan senangnya senang membagi, Pak. Harusnya kita malah sebagai umat senangnya dibagi. Sehingga sering kita menisbahkan pelit kepada saudara kita. Apa kita bilang? Percuma punya saudara kaya. Mengapa, Bang? Pelit banget tuh. Kita memandang saudara kita pelit, Pak, rumusnya cuma satu. Kenapa kita pandang orang lain pelit? Karena kita suka ngarep dibagi sama dia. Coba perasaan itu kita buang. Tuh tiap hari yang lewat mobil di jalanan banyak tuh, Pak. Pernah Bapak katain tuh orang pelit pada lewat? Pernah ngomong begitu? Enggak. Kenapa Bapak nggak pernah bilang tuh orangnya lewat pada pakai mobil? Itu orang nggak pernah Bapak bilang orang pelit. Karena Bapak nggak pernah ngarep apa-apa dari dia.
Tapi kenapa saudara sendiri suka kita bilang pelit? Karena kita kebanyakan ngarep sama saudara. Itu salahnya kita. Bodoh dah, saya ngomong apa adanya ini mah. Emang kenyataannya begitu. Padahal mungkin kita juga nggak kalah pelitnya. Harusnya yang kata Nabi, jangan kau berharap diberi, memberilah kamu kepada orang yang tidak suka memberi. Itu didikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bisa semua kita jalankan kalau kita sudah memiliki trust. Trust itu bahasa keren, itu kepercayaan yang utuh bahwa dalam mengikuti Nabi Muhammad ada keselamatan, mengikuti Nabi Muhammad ada kemenangan, mengikuti Nabi Muhammad ada keuntungan, meneladani Nabi Muhammad ada keselamatan. Dan orang yang kita ikuti ini adalah manusia agung di muka bumi yang Allah utus untuk kita, dan kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal modalnya yang harus kita tingkatkan. Apa itu tadi? Trust itu kepercayaan diri, kita benar-benar memencai kebenaran Rasul dan menanamkan cinta yang kuat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta itu sudah ada dalam diri kita, maka bukan perkara sulit bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Tapi kalau cinta itu tidak ada, maka ajaran itu menjadi hambar bagi kita, tidak menarik bagi kita. Apalagi fikir kita hari ini bukan fikir tentang keselamatan nanti di akhirat. Bapak tahu, Nabi Muhammad itu sebelum wafat, yang paling dikhawatirnya nasib kita nanti di akhirat, Pak. Sampai Nabi minta garansi dari Allah kalau umatnya itu dapat jaminan masuk surga semua. Bayangin, Pak. Kita sendiri hari ini suka nggak mikirin diri kita besok kalau mati masuk surga apa neraka. Walaupun kalau ditanya, mas semuanya juga pengen masuk surga. Nih semuanya kalau ditanya, mau masuk surga? Oh, lihat tuh. Jangankan yang ini rajin mulu dan rajin ngaji, jablay aja nggak pernah ngaji juga pengen ke surga. Tapi apa banyak orang mikirin hidupnya nanti untuk akhirat. Orang kalau nggak ada pikir akhirat, nggak ada pikir agama, nggak ada usaha akhirat, nggak ada usaha agama, nggak akan bisa ngikutin ajaran Nabi. Sekalinya ngikutin ajaran, zohirnya dia ikuti, tapi tujuannya adalah dunia, menjadikan amalan-amalan agama sebagai target pencapaian dunia. Kemarin waktu lagi susah, rajin ke musola. Kemarin waktu lagi punya masalah, rajin deketin ustadz. Kemarin lagi bangkrut, megang tasbih, seminggu putus ganti tasbih baru. Tapi begitu berjaya, lupa sama ustadz, lupa sama musola, lupa naruh tasbih di mana. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Agama cuma digunakan untuk kepentingan dunia. Itu namanya orang menjadikan agama untuk dunia. Yang benar, agama ini untuk keselamatan kita dunia akhirat. Bukan menjadikan agama sebagai komoditas. Sekarang banyak orang yang menjadikan agama sebagai komoditas. Ada bahasa flexing namanya, suka pamer-pamer. Wah, tahajudnya jarang-jarang aja, sekalinya tahajud jam 3, setengah 4 masang status. Alhamdulillah baru selesai sholat tahajud. Malaikat aja belum nyatet, udah nyatet duluan. Ada yang begitu orang? Pamer. Santunan mending gede, ngasih santunannya cuma 50.000 pakai streaming. Rame-rame sholat duha supaya rezeki lancar. Kalau bilang supaya rajin ibadah, rajin ngaji, nggak tertarik. Tapi kalau bilang rezekinya lancar, langsung dikerjain. Sebulan kagak berubah nasinya, berhenti duhanya. Itu karena fikir dunia kita yang terlalu kencang, fikir akhirat kita lemah. Makanya sebagai penutup ceramah saya malam ini, main nutup aja udah sejam tuh, nggak berasa ngomong sejam ini. Saya mau tutup aja udah kemalaman.
Itu ada dalam kitab kecil, kitabnya nggak usah gede-gede Pak, kita ngajinya tuh dalam kitab Nasuhil Ibad itu diriwayatkan, man kanat niyatuhud dunya, siapa orang yang orientasi hidupnya adalah dunia, yang dia kejar hanya dunia, yang dia cari hanya dunia, yang dia tuju hanya dunia, maka farraqallahu amrah. Yang pertama, Allah akan bikin acak-acakan seluruh urusannya. Karena urusan dunia memang gak ada beresnya Pak. Mana ada Pak urusan dunia itu beres. Makanya saya mah heran kalau orang diajak ngaji alasnya, gua masih repot, masih sibuk, ntar aja udah pensiun baru mau ngaji. Mampus. Kalau belum mampus belum berhenti Pak. Yang namanya sibuk mah semua orang sibuk. Ibu-ibu sibuk di rumah, bapak-bapak sibuk di tempat kerja, petani sibuk di sawah, karyawan sibuk di pabrik dan di kantor, nelayan sibuk di laut, sopir sibuk di jalanan, pengangguran pun sibuk di tongkrongan. Mana manusia nggak sibuk? Ente mau fokus sama kesibukan kita, sampai kapan habisnya? Nggak ada habisnya Pak. Urusan dunia kita bolak-balik, dibikin pusing ntar lama-lama akhirnya nggak ada yang beres. Emang kapan tuntasnya hidup kita? Nggak ada tuntasnya Pak. Begitu kita mengenal lawan jenis ada masalah, bagaimana cara menggebet dia, kan begitu. Segala upaya dilakoni, sampai utang pinjam, sampai jual telurnya buat nraktir ceweknya. Ceweknya dapat, apa selesai masalah? Belum. Ini mesti dilamar, masalah lagi. Habis lamar, ilokan diantepin aja, kudu dikawinin. Habis kawin, selesai, kagak. Kudu bikinin rumah. Habis bikin rumah selesai, kagak, penbunting dia. Habis bunting, beranak. Iya, kalau beranaknya lancar, 6 juta di bidan beres. Udah 3 hari jejeritan aja di bidan, keluar kagak. Dibawa ke rumah sakit, terpaksa jual motor, baru lunas motornya dijual. Apa selesai masalah? Belum. Kemarin ngasih makan 2 mulut, sekarang udah 3 mulut, ada bayi. Dirawat tuh bayi, begitu sampai gede dikit, apa selesai urusan kita? Belum, emaknya bunting lagi. Dimasukin sekolah, masukin sekolah daftar, ada masalah, mau ujian, ada masalah. Apa selesai? Enggak. Ngawinin. Habis ngawinin, mikirin nempatin rumah. Udah nggak ada rumah, tinggal kontrakan doang. Yang kontrak kita usir, anak kita nempatin. Kontrakan 5 pintu, yang bayar tinggal 4, yang 1 ditempatin anak kita. Anak masih ada 4 di belakang, habis tuh kontrakan. Begitu 5 dikawinin, semua udah beres, apa selesai urusan kita? Belum. Masing-masing lahirin cucu Pak, baru beres kalau udah dijilin mulut kita pakai tanah. Makanya hari ke hari hidupnya penuh dengan masalah. Ini habis muludan, otaknya mikirin apa? Ramadan. Habis Ramadan mikirin apa? Lebaran. Nggak ada habisnya. Dan Allah tidak akan tolong orang-orang yang fikir dan kerjanya kerja dunia saja. Maka dia akan dibikin repot. Yang kedua, kalau orang pikirnya pikir dunia, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, kefakiran ditempelin di biji matanya. Artinya hidupnya dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap kefakiran. Maka orang kaya kadang-kadang pada pelit, emang apa? Karena takut susah. Dan ada lagi yang lebih seru, orang susah takut susah. Padahal tiap hari udah biasa susah. Kalau ditanya lu ngapain? Nggak kenal waktu kalau nyari duit. Wah, jangan sampai ke depan ini takut susah. Padahal udah biasa susah Pak. Itu dibikin bayang-bayang terhadap kesusahan. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan dapat dunia ini kecuali apa yang sudah digariskan saja. Tidak akan dapat yang namanya bonus, tidak akan dapat yang namanya reward, tidak akan dapat yang namanya rizqun mau'ud. Rizki yang Allah janjikan lewat ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena rizqun mau'ud itu hanya diberikan kepada orang-orang yang ahlut taqwa, ahlut tuqah. Sebaliknya, waman kanat niyatuhul akhirah, siapa orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, tujuan hidupnya adalah akhirat, targetnya adalah akhirat,
yang diupayakanlah nanti untuk kepentingan akhirat, maka Allah kasih 3. Yang pertama, jamma Allahu syamlah, Allah akan bikin rempuk dia punya urusannya. Masalah-masalah yang dia hadapi, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada dia. Karena wa innallaha la ma'al muhsinin, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah ma'iyah itu kalau dalam prinsip Jalalain itu bin nasri wal aun, Allah akan berikan dia pertolongan, Allah akan berikan dia kemenangan dalam setiap persoalan kehidupannya. Allah akan tolong dia, maka Allah akan beresin urusannya. Ada saja jalan keluar, kemudahan-kemudahan akan dia dapat. Yang kedua, wa ja'ala ginahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Tenang dia punya hati, jembar dia punya pikiran. Itukah Pak yang namanya kekayaan itu paling mahal di situ. Karena orang punya duit banyak belum tentu hatinya tenang, belum tentu. Ya. Orang kaya bisa beli Pak yang namanya spring bed yang mahal, tapi belum tentu tidurnya pules seperti orang susah, belum tentu. Kadang-kadang orang susah ngoroknya lebih kenceng daripada orang kaya. Betul? Iya, orang kaya mah mikirin takut ada maling, orang susah mah kagak kepikiran sama maling, dia mah aman aja tidur dia. Yang penting besok ada sarapan juga beres. Tuh, kaya hatinya lapang. Itu yang Nabi katakan laisal gina an kasratil arad walakinnal gina gina nafs. Kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati, hati yang penuh yakin kepada Allah, hati yang bisa sabar ketika dapat susah, hati yang bisa syukur ketika dapat nikmat. Itu dia hatinya orang beriman. Yang kedua, yang ketiga berarti wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimatun anha. Rizki dunia kalau udah datang kepada dia itu kadang-kadang datangnya maksa. Artinya maksa, yang ada aja belum habis Pak, udah datang lagi rezeki baru. Itu keren. Mau nggak begitu? Nah, kan ada orang pendapatannya mah gede, tapi keburu habis belum dapat lagi. Ada yang begitu? Gaji bulanan cukup cuma 20 hari, yang 10 hari utang pinjam, kan melarat namanya. Tapi ahlullah, orang-orang yang pikirnya pikir akhirat, kerjanya kerja akhirat, pikir agama, kerja agama, rizkinya datangnya itu nggak ada putusnya Pak. Tuh habis tuh amplopnya yang kemarin aja belum buka udah ada datang baru. Saya amplop bulan yang lalu saya pakai juga belum. Sok bener. Udah dari subuh tadi saya jalan, subuh no, amplop saya belum saya hitung-hitung belum sampai sekarang. Yang dari kemarin udah datang lagi, ntar pulang dapat lagi, coba lihat tuh. Wih, masya Allah. Iya Usama katanya penceramah pindah tempat. Kalau kita Ustaz, wih, yang orang kampung juga sama. Kadang-kadang baru tahlil 3 hari di sini, oh no, udah mati lagi. Coba, beruntun berkat, masya Allah. Belum selesai 7 hari baru 3 hari, udah mati lagi yang sebelah. Yang ono baru 4 hari, yang ini sebelah sini tengah mati lagi aja. Nyambung Pak tuh amplop Ustaz. Masya Allah. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Yang penting hidup ini orientasinya akhirat. Ini saya ngingetin ibu, bu, jauh sih susah ngajak ngomongnya. Ini kata bapak-bapak kadang-kadang bahasa nih, saya dengar banget nih bahwa kalau ngomong, iya Ustaz saya mah paham, cuman kan orang perempuan susah diajak ngomongnya, begitu biasanya ngomongnya tuh, betul kan? Makanya saya kalau orangnya dekat saya ajak ngomong bener. Udah pikir mah pikir akhirat, dunia mah mau dikejar sampai kemana juga Pak, nggak bakalan lebih dari yang sudah digariskan. Sudah, nggak usah ngoyo-ngoyo sama dunia, mah santai aja. Susah nanyanya sih ini, Bapak aja saya wakilin ya. Saya mau tanya sama Bapak ini pengennya kaya atau bahagia? Nah, udah kalau bapaknya, hah? Kaya bahagia. Sekarang saya berhenti dulu di kaya dulu dah. Kalau kaya emang mau ngapa? Kan pengen kaya. Kenapa pengen kaya? Gitu kan? Kan pengen bahagia kan? Kan itu namanya pakai terminal dulu, kesini dulu baru ke sono. Kaya dulu baru bahagia. Kenapa enggak? Langsung aja ke bahagia aja gitu lah.
Maunya bahagia dulu apa kaya dulu? Lah nggak mesti. Apa Bapak yakin orang kaya pasti bahagia? Nih saya mau tanya, Bapak kalau tidur itu yang penting kasurnya empuk apa pulesnya? Ya udah, ngapa pengen nunggu kaya? Yang penting mah pules, betul. Makan tuh yang penting makan enak atau enak makan. Lah udah selesai. Enak makan nggak pakai syarat kaya, Pak. Kenapa? Orang kaya bisa beli makanan enak, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Badan kalau lagi sehat makan apa juga enak. Biji asam kita keletak gurih. Kalau badan lagi sehat, badan lagi sakit, makan roti boro-boro, nasi aja disuap kagak masuk. Diganti pakai bubur aja masih susah masuknya, sampai disuapin tajin kagak masuk, diinfus. Coba lihat, biar duit banyak di mana senangnya kalau begitu. Jadi orang kaya bisa beli makanan enak, orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan bukan milik orang kaya, enak makan milik orang sehat. Orang kaya bisa beli makanan enak karena duitnya banyak, tapi orang kaya nggak bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan milik siapa? Orang lapar. Perut mah kalau lagi lapar makan apa juga enak. Saya mau tanya sekarang, yang paling berkemungkinan lapar itu orang kaya apa orang susah? Ayo dah, yang sering lapar orang kaya apa orang miskin? Nah itu makanya yang bahagia miskin juga, Pak. Yang bahagia mah kenyataan hidup di mana-mana. Orang miskin itu bentar-bentar bahagia, bentar-bentar bahagia. Ada orang muludan aja orang miskin bahagia dapat snack. Orang kaya mah dapat snack begini dia nggak makan. Tuh orang miskin mah ludes dengan plastiknya doang gak dimakan. Masya Allah, bener. Ini ada pilkada, coba yang dijanjiin. Emang orang kaya, Pak, yang dijanjiin? Bukan. Orang miskin dijanjiin sekolah gratis, berobat gratis. Buat siapa tuh janji? Orang miskin, orang kaya emang gak dijanjiin. Lebaran yang dapat santunan, orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Makanya orang miskin hidupnya bentar-bentar senang, bentar-bentar senang. Ada orang mati aja senang. Hidup orang miskin. Jadi pertanyaannya, ini hidup mau bahagia atau mau kaya? Jawab jelas, mau bahagia atau kaya? Bahagia. Ketahuilah, ini saya tutup nih. Berhenti saya ngomong mau nutup pun nggak jadi. Dah penutupnya begini. Tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua orang berkesempatan menjadi orang berkuasa, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang mulia. Karena bahagia dan mulia tidak diletakkan oleh Allah di atas harta dan tahta, tapi bahagia dan mulia Allah letakkan di atas iman dan takwa. Paham? Jelas? Udah paham, udah jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.